Ya, siap. Satu lagi, Ustaz. Mana? Semua orang yang ada tisu, kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala al-din. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Amma ba'd, yang memuliakan Bapak Imam, para pengurus, para jemaah Masjid As-Salam yang mudah-mudahan senantiasa diberikan
keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memasuki hari yang ke berapa? 27. Kita masih diberikan sehat walafiat, taufik dan hidayah sehingga bisa mengisi Ramadan berbagai kesibukan. Kita berharap mudah-mudahan atas segala amal kita, terutama puasa kita, salat tarawih kita, bacaan Quran kita, zakat kita, sedekah kita, dan amal-amal yang lainnya, mudah-mudahan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pernah saya ditanya oleh jamaah, Pak Ustaz, bagaimana supaya duduk di majelis taklim itu semangat, tidak ngantuk? Jelas pertanyaannya, bagaimana supaya duduk di majelis semangat, tidak ngantuk? Karena di mana-mana majelis ilmu pahalanya, karena ini pahalanya besar, jadi godaannya pun besar. Jangankan yang mendengarkan, yang ceramah kadang-kadang juga ngantuk. Apalagi ini bulan puasa, habis sahur, ya. Coba saya tanya, pagi ini Bapak lebih senang mana? Dikasih duit 100.000 atau dikasih bantal sama selimut? Ya, senang mana kira-kira? Dikasih duit 100.000 atau dikasih bantal sama selimut? Bantal sama selimut ini lebih menyenangkan, ya, saking nikmatnya tidur di waktu subuh. Baik, bagaimana kiatnya? Di antara kiat-kiat ini supaya kita rajin duduk di majelis ilmu, selalu hadirkan bahwa duduk di majelis ilmu termasuk amalan tinggi, amalan yang pahalanya luar biasa. Jangankan duduknya, keluar dari rumah saja. Nabi sampaikan, man kharaja min baiti bi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, maka dia berada di dalam jihad fisabilillah sampai dia pulang. Jadi duduk kita di sini dikasih pahala sama dengan saudara-saudara kita yang diperang di Palestina. Ya, keluarnya dari rumah, bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di talabil ilmi la ma'lahu tidak ada orang yang keluar dari rumahnya agama kecuali malaikat menghamparkan sayapnya untuk diinjak-injak orang yang menuntut ilmu sebagai tanda senang kepada para penuntut ilmu agama. Hadirin rahmatullah, maka dengan mengingat-ingat itu, maka insya Allah, ya, kita tidak akan ngantuk. Apalagi taklimnya itu di masjid. Hadirin, kalau pagi ini ada orang berada di rumahnya gubernur, orang ini orang biasa apa luar biasa? Luar biasa. Baik, kalau pagi ini ada orang di rumahnya presiden, ini orang biasa, orang istimewa. Orang istimewa. Di rumahnya gubernur luar biasa, di rumahnya presiden istimewa. Sekarang kita berada di rumahnya Allah Subhanahu. Berarti kita ini lebih luar biasa, lebih istimewa.
Makanya setiap kita hadir bisa duduk di rumahnya Allah, tunjukkan rasa senang, tunjukkan rasa gembira. Ya, tanda-tandanya orang gembira itu tidak ngantuk. Tandanya orang senang itu tidak loyo, selalu semangat, karena berada di rumahnya Allah Subhanahu. Hadirin, kita bisa berada di sini pagi ini itu bukan karena rumah kita dekat, bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, nah, tapi kita di sini, berada di sini karena pilihan Allah Subhanahu. Berapa banyak orang yang lebih kuat daripada kita, sehat daripada kita, sampai hari ini belum bisa menginjakkan kakinya di rumahnya Allah Subhanahu. Pak Ustaz, saya itu kalau ke masjid sandal saya hilang. Ya, hadirin, sandal hilang di masjid itu musibah. Tapi ada sandalnya orang Islam nggak pernah ke masjid, itu lebih musibah. Jelas ya? Ada orang sandalnya hilang di masjid, itu musibah, iya. Tapi ada sandalnya orang Islam nggak pernah ke masjid, itu lebih musibah. Ya, hari ini ada pada zaman orang kuat, dia bisa ngangkat semen, bisa satu kali angkat 2 sak. Tapi pagi ini belum tentu bisa buka matanya. Kenapa? Belum mau pilih. Jangankan ke masjid, buka mata saja tidak bisa. Ya, makanya kalau kita dipilih oleh Allah bisa ke masjid, ini bukan karena kita sehat, bukan jarak rumah kita dekat, bukan karena kita kuat, tapi semata-mata karena pilihan Allah Subhanahu. Maka disyukuri. Ya, baik. Hadirin rahimakumullah. Materi kita adalah di dalam setiap perintah Allah itu ada pahala, ada janji Allah, ada hikmah berharga bagi kehidupan manusia. Saya ulangi ya. Setiap perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu ada apa? Pahala dari Allah. Yang kedua, ada janji dari Allah. Yang ketiga, ada hikmah yang berharga bagi kehidupan manusia. Yang pertama, pahala dari Allah. Setiap amalan para jemaah itu ada pahala dari Allah. Seperti tadi, sholat sunnah sebelum subuh, itu pahalanya luar biasa. Apa pahalanya? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atai fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ya, dan ini akan kita nikmati bukan di dunia. Semua pahala itu Allah sempurnakan nanti. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi pahala-pahala ini bukan di dunia kita nikmati, tapi di mana? Di akhiratnya Allah. Dan kita belum butuh pahala, belum perlu pahala di dunia. Yang kita butuhkan apa? Janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perintah, baik yang wajib maupun yang sunnah, ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya Pak Ustaz? Baik. Manusia siapapun punya masalah. Betul Pak. Jujur, tidak ada dusta di antara kita. Yang hadir di sini ada yang nggak punya masalah? Nggak ada. Semua punya masalah. Ya. Bahkan hadirin, di waktu di zaman Ahmad bin Hanbal, ada seorang bertanya kepada beliau, "Imam, saya ini orang kaya, jabat negara, tapi kok saya ini masih punya banyak masalah?"
Sampai kapan masalah ini? Ya, apa kata Imam Ahmad? Nanti ketika telapak kaki kamu sudah nyampe taman-taman surga, maka kamu tidak akan pernah ketemu masalah. Jadi masalah ini akan berakhir kapan Bapak Ibu? Ketika telapak kaki kita sudah nyampe di salah satu taman-taman surga. Jadi kalau telapak kaki kita masih nyampe di taman mini Indonesia Indah, berarti masih banyak masalah. Apalagi nyampe di taman Samarinda, tambah banyak masalah. Ya, akhir daripada masalah kapan? Kalau sudah nyampe ke surga. Selama belum masuk surga, jangan dikira meninggal nggak ada masalah. Masalah. Ya, makanya orang yang bunuh diri itu salah besar. Jangan dikira mengakhiri masalah dengan bunuh diri. Manusia ini pertama di alam arwah, kemudian Allah kirim ke alam rahim 9 bulan, kemudian Allah kirim lagi ke alam dunia. Berapa tahun Pak Ustaz? Tidak tahu. Cuma Nabi SAW mengasih signal, a'maru ummati ma baina sitti wa sab'in. Rata-rata umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Makanya yang pagi ini umurnya 69 tahun 11 bulan. Berarti tinggal berapa bulan? 1 bulan. Ya. Kemudian Allah kirim lagi alam transit, namanya alam barzah. Alam antara dunia dan akhirat. Ada ulama yang mengatakan alam ini berada di langit. Berapa lama? Menunggu datangnya hari kiamat. Habis itu manusia dikirim lagi ke akhirat. Di akhirat akan banyak peristiwa dan huru-hara. Pertama, manusia akan dikumpulkan di mahsyar, padang mahsyar. Sampai jangan berpikir padang mahsyar itu kayak warung padang, beda Pak. Ya, padang mahsyar itu satu padang yang luas, panas. Bahkan matahari cuma 1 mil. Kita dijemur di sana, nggak ada yang berani berkata satu kata pun. Ada yang bilang 1.500 tahun, ada yang bilang 70 tahun, ada yang bilang 300 tahun, bahkan ada yang bilang 50.000 tahun. Karena antri satu-satu orang dihisap. Ya, di depannya mahsyar itu ada jahanam yang menyala-nyala. Ya, kemudian setelah di mahsyar baru dihisap. Habis dihisap ditimbang, namanya mizan. Habis ditimbang kita akan titih jembatan satu persatu. Nah, begitu nyampe surga telapak kaki kita, maka di situ selesai cerita manusia. Jadi sebelum masuk surga atau divonis masuk neraka, maka cerita manusia masih terus. Itu banyak masalah. Nah, saya mau tanya, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Siapa manusia yang paling besar masalahnya? Siapa manusia yang paling besar masalahnya? Ada yang tahu? Sambil diminum. Ya? Yang paling besar masalahnya adalah para nabi dan para rasul. Ya, para nabi dan para rasul. Ayo kita buka sejarah sebentar saja, yang serius, jangan ngomong ya, supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Nabi Musa alaihissalam suatu ketika oleh Allah diperintah untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju Palestina. Berapa banyaknya kaumnya Nabi Musa? 12 kabilah. Satu kabilah 550.000. Di totalnya 600.000. Penduduk Bontang itu 200.000. Sangatta itu 200.000. Berarti 3 kali penduduk Bontang yang dibawa Nabi Musa keluar dari Mesir menuju Palestina. Baik. Begitu malam itu keluar,
Dari Mesir ke Palestina hadirin tidak bisa tembus karena ada Laut Merah di situ. Ya, maka pagi-pagi sudah nyampe di pinggir Laut Merah. Intelnya Fir'aun nyampaikan ke Fir'aun dan Nabi Musa dan Bani Israel sudah nggak ada di Mesir. Mereka menuju Palestina. Mereka sekarang di pinggir laut. Maka Fir'aun murka langsung membawa 1.200.000 tentara untuk mengejar Bani Israel. Coba betapa besarnya masalahnya Nabi Musa, harus ngawal 600.000 orang, harus diselamatkan, sedangkan mereka di belakang sudah dikejar, mau dibantai habis-habisan. Ya, maka ketika nyampe di pinggir, kaumnya Nabi Musa ini, Bani Israel, nanya, Musa gimana ini? Kamu bawa aku ke sini. Coba kalau kita terus ke laut, kita akan tenggelam. Kalau kita mundur, kita ada ya, maju tenggelam, mundurnya. Nabi Musa bilang apa? Kalla inna ma'a rabbi sayahdi. Tunggu perintah. Aku bawa kalian ke sini ada perintah Allah. Ya, nanti bagaimana kelanjutannya tunggu perintah. Nabi Musa ini sudah biasa. Ya. Maka begitu Fir'aun dan tentaranya semakin dekat, coba kita perhatikan. Apa perintah Allah? Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Betul ya? Ada yang pernah dengar penceramah mengatakan, Musa, pukulkan tongkatmu ke dirinya Fir'aun? Ada? Tidak ada. Semua di Quran dijelaskan, Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Coba. Masalahnya apa? Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun dan tentaranya. Perintah Allah apa? Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Kira-kira antara masalah dengan solusi dengan perintah Allah nyambung, betul? Halo? Nabi Musa dikejar Fir'aun, gimana betul? Solusinya perintah Allah apa? Pukul laut. Kira-kira nyambung nggak Pak antara masalah dengan perintah? Tidak nyambung. Seandainya saya pangerannya, ya otomatis yang dipukul Fir'aun, punya masalah Fir'aun yang dipukul laut. Kalau laut dipukul pakai tongkat, kira-kira laut jadi apa? Tongkatnya jadi apa? Nah, tapi kan Nabi Musa sudah biasa menerima perintah, masuk akal atau tidak, kalau sudah Allah perintahkan, laksanakan. Nanti jadinya apa? Terserah Allah. Yang jelas ada janji Allah di sini. Hadirin, pernahkah sampai melihat ada orang melempar tongkat jadi ular? Nah, ada. Ya, sebenarnya kalau punya tongkat, sampai tes Pak, jangan dilempar 10 kali, 1000 kali, akan pernah jadi ular. Kenapa? Tidak ada perintah. Tapi karena Allah yang merintah, tongkat bisa jadi ular. Ya, keluarkan Musa telapak tangan, keluarkan, langsung keluar cahaya. Ya, artinya perintah Allah ini ada janji Allah dan Allah sendiri yang akan memberikan janjinya sesuai dengan kemauan Allah, dengan cara Allah. Ya, jadi Nabi Musa tidak tahu Pak, ketika diperintah suruh kumpulkan tongkatnya ke laut, Nabi Musa belum tahu mau jadi apa, tidak tahu. Begitu dipukul, maka lautan terbelah menjadi 12 jalan, sebanyak kaumnya Nabi Musa. Ya, maka lewatlah kaumnya Nabi Musa. Begitu nyampe di tengah, Fir'aun dan tentaranya baru nyampe di pinggir. Sebetulnya para jamaah, Fir'aun sudah takut melihat laut terbelah, ya, jadi 12 dan satu belahan ini tingginya 1,5 km. Fir'aun sebetulnya sudah takut, Pak. Tapi maaf, karena Fir'aun sombong, tertutup hidayah, tertutup kebenaran, dia terus kejar Bani Israel, mau dibantai. Maka begitu Bani Israel sudah nyampe pinggir, Fir'aun dan tentaranya sudah nyampe.
Maka turun perintah yang kedua, Musa pukulkan tongkat Fir'aun. Begitu dipukul, maka laut menyatu kembali. Fir'aun dan tentaranya digulung ombak, mampus dalam tempo yang sesingkat-singkat. Ya, ini kalau Allah sudah menunaikan janji. Hadirin, bukan hanya perintah kepada Nabi Musa, semua perintah Allah ada janji Allah, baik masuk akal maupun. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasul, bulan ini perekonomian saya terganggu, banyak tagihan nggak bayar, ya, sehingga seret. Ya, Nabi tidak tanya kamu jual apa, di mana, berapa modal, enggak. Nabi langsung kasih amalan, baca doa pagi petang 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatil dain wa qahril rijal. Apa hasilnya hadirin? Bulan berikutnya dia datang, ya Rasul, alhamdulillah tagihan sudah lancar, ekonomi sudah berputar, kami sudah tidak punya utang. Kok bisa Pak Ustaz? Jangan tanya kok bisa. Ini yang memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu. Ya, sedekah itu dalam sebuah hadis Nabi sampaikan, mana Rasulullah sedekah dan yazdad. Tidak berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Ini secara logika tidak bisa dipahami, harus dengan iman. Ini yang menyampaikan Nabi berdasarkan wahyu dari Allah, dan itu terjadi. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Beliau ini sahabat yang kaya raya. Bahkan kata Ustaz Adi Hidayat, waktu meninggal, beliau meninggalkan harta tidak banyak, cuma 72 triliun duit. Zaman dulu kan pakai dinar, pakai emas. Ya, beliau pernah kepingin miskin karena sudah bosan terlalu lama jadi orang kaya. Bosan jadi orang kaya. Kira-kira di Masjid As-Salam ada yang bosan jadi orang kaya? Boleh berdiri? Kalau bosan jadi orang miskin, saya tidak tanya. Kalau bosan jadi orang kaya, ini luar biasa. Ya, maka ketika perang Tabuk ini dari Madinah, jadi sekitar 800 kilo. Ini tentara Romawi mau menyerang Madinah, oleh Nabi dihadang di satu daerah namanya Tabuk. Jangan sampai masuk ke Madinah. Kebetulan waktu itu masyarakat mau panen raya, kebun kurma, mau panen kurma besar-besaran. Nabi ajak mereka untuk tetap untuk menghadang tentara Romawi. Maka orang-orang munafik waktu itu menggembosi, orang Yahudi menggembosi. Ini kalau kalian tinggal di kurma kalian akan busuk. Ya, bagaimana kalian PP paling tidak yang 4 bulan 5 bulan. Kalau sampai kalian tinggal, nanti kurma kalian itu semuanya bisa busuk semua. Ini orang-orang munafik menggembosi para sahabat supaya ikut Nabi ke Tabuk. Tapi sahabat, apalagi yang muhajirin, sudah dikeblek 13 tahun di Mekah. Apa kata para sahabat? Kurma ini asbab. Datang ke Tabuk, ini perintahnya Rabbul Asbab, yang mengatur asbab. Jadi kebun kurma ini asbab. Tapi datang ke Tabuk, perintah Allah, perintah Nabi, ini adalah mendatangi Rabbul Asbab yang mengatur asbab. Subhanallah, ternyata nyampe di Tabuk, pasukan Romawi sudah ketakutan. Kenapa? Kok bisa sahabat
berjalan kaki dari Madinah ke Tabuk, panas luar biasa. Kok bisa sampai ke Tabuk? Ini sudah bikin musuh ketakutan. 800 kilo jalan kaki, nyampe di Tabuk masih sehat, siap perang. Ya, maka gak jadi perang, akhirnya pulang. Ya, begitu pulang, betul kurma-kurma pada busuk. Ya, banyak yang busuk, ada yang gak busuk. Ya, maka saat itulah sahabat Abdurrahman bin Auf mau membeli semua kurma-kurma busuk yang ada di Madinah. Apa kata beliau? Ini sekarang kesempatan saya jadi orang miskin. Sudah lama saya ingin jadi orang miskin, gak keturutan, gak kesampaian. Mudah-mudahan dengan membeli semua kurma yang busuk di Madinah ini, aku bisa jadi miskin. Karena orang miskin itu enak, kata dia. Gak banyak pekerjaan, waktu zikir lama, waktu sholat lama, waktu muhasabah lama, bisa silaturahim kemana-mana. Tapi kalau terlalu kaya, banyak yang diurus sehingga jatah ibadah berkurang, jatah silaturahim berkurang, sibuk dengan harta benda. Baik, maka dibeli pada jemaah. Kurma yang busuk-busuk tadi dikumpulkan di suatu pelataran yang luas, satu lapangan sampai menggunung gitu. Dah, kata Abdurrahman bin Auf, gak apa-apa, aku miskin sekarang. Ya, ternyata tidak berapa lama ada utusan dari negara Yaman. Apa tujuannya? Cari kurma yang busuk. Ya, berapa ton? Semuanya, sebanyak-banyak. Kenapa? Karena di Yaman lagi kena wabah penyakit, kata tabib ini bisa sembuh divaksin, bahan utamanya kurma yang busuk. Ya, maka dibelilah sama negara Yaman itu kurma yang busuk tadi. Apa kata sama Abdurrahman bin Auf? Ya pokoknya kamu mau beli 10 kali lipat, tidak apa-apa. Kalau enggak, biarin di situ aja, tidak apa-apa. Saya beli 10 kali lipat. Apa terjadi? Gagal maning jadi orang miskin. Ya, gagal lagi jadi orang miskin. Ya, kok bisa Pak Ustaz? Itulah kalau Allah sedangkan janji Allah sendiri yang akan menunaikan janji. Jangankan hadirin di zaman para sahabat, di Riyadh kejadian Saudi Arabia, ya, Nabi pernah bersabda, hasimu amwalakum bizakat, bentengi hartamu dengan zakat. Dengan zakat harta tidak jadi kerampokan, kebakaran, kebanjiran. Apa di antara amalannya? Keluarkan zakat. Makanya pada orang kaya, banyak harta, maaf, hartanya kebanjiran, kemalingan, kerampokan, ya, tanyakan kira-kira sudah dikeluarkan nggak zakat? Ya, bahkan hadirin, orang-orang yang kalau sudah mayoritas orang kaya mengeluarkan zakat itu bisa menahan turunnya hujan. Makanya kalau ada tempat kemarau panjang, nggak ada hujan, jangan sholat istisqa dulu, tanyakan dulu kayaknya orang kaya sudah keluar zakat belum. Ya, nah Nabi bersabda, hasimu amwalakum bizakat, bentengi hartamu dengan zakat. Nah yang keduanya Pak, wadawu mardakum bisadaqah, dan obati penyakitmu dengan sedekah. Hadirin, sedekah dengan penyakit ini ada hubungan apa enggak? Ya, tidak ada. Ya, sedekah dengan penyakit tidak ada hubungan, Pak. Tapi kalau janji Allah sendiri yang akan menunaikan janji. Jangan khawatir. Dan di Riyadh, Saudi Arabia sudah terjadi, terbukti ada seorang wanita kena kanker stadium 4. Ketika check up terakhir, dokter spesialisnya bilang, ibu bawa ini obat, habiskan selama 1 bulan. Nanti ibu kembali lagi, setelah itu saya operasi. Tapi hasilnya 80% ibu mati, 20% ibu hidup. Jelas ya? Kira-kira kalau kita
divonis begitu Pak sama dokter, kira-kira masih enak nggak makan soto Makassar? Halo, sudah nggak nyambung. Kenapa? 80% divonis mati. Tapi ibu ini orang beriman. Orang beriman itu enaknya hadirin, kalau punya masalah nggak selesai, dia tawakal. Dia usaha dulu, nggak selesai, tawakal. Kenapa? Dia mesti punya Tuhan. Beda dengan orang kafir yang nggak percaya Tuhan, yang ateis, yang anti Tuhan. Mereka punya masalah, dia habis-habisan bagaimana menyelesaikan masalah. Nggak bisa, stres, tergoncang jiwanya. Namanya jiwa lama-lama digoncang, akhirnya sakit jiwa. Hadirin, kota paling besar, paling sibuk di dunia diantaranya di New York, Amerika Serikat. Tapi ketahui, ternyata rumah sakit jiwa paling banyak juga di New York, Amerika Serikat. Kenapa? Banyak yang stres. Bahkan di Jepang, di apartemen tempat yang orang sibuk ditulisi, jangan bunuh diri sembarangan. Kalau di kita kenapa? Jangan buang sampah sembarangan. Tapi di Jepang itu jangan bunuh diri sembarangan. Kalau mau bunuh diri, ngomong, tak cari ke tempat khusus, sudah disiapkan tempat khusus untuk bunuh diri. Apalagi Jepang ini punya budaya Pak, namanya apa? Harakiri. Kalau dia punya tugas nggak selesai, jadi pada malu. Ya, baik. Ibu ini orang beriman, maka sudah tawakal. Dia bawa obatnya, dia minum di rumah, dia pasrahkan semuanya pada Allah. Nah, kebetulan hadirin, di rumahnya itu ada TKW, tenaga kerja wanita dari Indonesia. Kebetulan pekerjaan si TKW ini bagus, tepat waktu, rapi, ya, bersih. Cuma sayang satu, kalau ke kamar mandi lama, ya. Maka si majikan tadi yang sakit kanker itu nanya, "Nah, kami itu bagus pekerjaannya, tepat waktu, rapi. Cuma sayang kalau di kamar mandi lama. Ada apa?" Ya, maka kata si TKW ini, "Ibu, seminggu setelah saya melahirkan, ada panggilan dari PT, saya harus berangkat. Makanya anak bayi saya sampai, saya putus. Sehingga ASI yang harusnya diminum oleh bayi harus endap. Makanya sakit, saya keluarin pelan-pelan. Satu, supaya nggak sakit. Nomor dua, nggak jadi kanker. Nanti bahaya kalau sampai dan dikeluarin." Ternyata hadirin, begitu mendengar kisah TKW ini, si majikan perempuan ini langsung iba, terenyuh hatinya. Apa dia bilang? "Nah, kontrak kerja 2 tahun kita batalkan. Kamu gak usah kerja 2 tahun, tapi gaji 2 tahun saya kasihkan. Kamu segera urus tiket, kamu pulang. Kamu susui bayimu sampai selesai. Kalau ada kesempatan, silakan balik ke sini. Tidak balik, saya ikhlas. Yang penting kamu senang." Ya, kira-kira kalau bapak ibu jadi TKW-nya senang nggak? Halo? 2 tahun nggak kerja, dikasih gaji 2 tahun, dibelikan tiket. Hadirin, ternyata dampak dari peristiwa ini, si majikan itu senangnya mendampung, hatinya bangga, hatinya gembira. Bahkan dia sering senyum sendirian. Kenapa? Dia masih bisa menyelesaikan masalah saudaranya. Ya, maka tibalah check up yang terakhir. Sebelum dioperasi, difoto dulu. Ya, begitu difoto, hasilnya jadi, ibunya dipanggil. "Ibu, tolong ceritakan kisah selama sebulan ini."
Kisah apa dok? Sudahlah, jangan bohong. Kisahkan, ceritakan apa yang terjadi selama bulan. Tidak ada. Masa? Ya ada, tapi bukan peristiwa besar, biasa. Apa itu? Ceritakan. Masa punya TKW, begini. Apa kata dokter? Bu, ibu tahu, gara-gara ibu hatinya tentram, tenang, rasa bangga, senang membantu saudaranya, ternyata rasa senang gembira itu bisa membakar kanker-kanker dalam tubuh. Ini lihat fotonya, semua kanker pada gosong, terbakar semua. Jadi gimana dok? Ibu gak usah operasi, silahkan pulang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ini Pak. Dengan bersedekah kepada TKW tadi, ya karena penyakitnya besar Pak, ya sedekahnya besar. Namanya kanker. Coba kalau 1 bulan gaji TKW itu 600 real. Kalikan 2 tahun kali 24 berapa? 24 hampir 120.000 real. Kalikan 4.500. Ya. Banyak nanti sekitar 200 jutaan. Ya, dengan sedekah 200 juta Allah angkat penyakitnya. Ya. Kok bisa Pak Ustaz? Jangan tanya kok bisa. Ini janji Allah. Allah sendiri yang memberikan janjinya. Baik, hadirin. Jadi setiap perintah-perintah Allah itu nanti di akhirat Allah kasih pahala. Di dunia Allah kasih janji. Dan hari ini kita butuh janji itu Pak. Maka jangan kaget kalau kita sholat. Coba dengar waktu sholat. Waktu adzan, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Ayo sholat, ayo menuju kemenangan. Coba antara sholat dengan kemenangan tidak nyambung. Tapi lihat orang-orang yang menjaga sholat, sholatnya dijaga, waktunya di awal waktu, sholatnya berjamaah di masjid itu sholat. Dia punya masalah, tapi Allah bantu Allah selesaikan. Nabi SAW bersabda, barang siapa menjaga sholatnya yang 5, maka Allah berikan kemuliaan 5. Apa diantaranya? Yurfa'u anhu dhikul 'aish, akan dicabut kesempitan dalam hidup. Yang bilang siapa? Nabi SAW. Wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Jangan tanya. Itu semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi, coba waktu Nabi mau dibunuh 100 jawara. Ya, Abu Jahal sudah pusing memikirkan Nabi. Hari-hari orang tambah masuk Islam, hari-hari orang tambah masuk Islam. Akhirnya Abu Jahal musyawarah, ngambil 100 kabilah, diambil jawara-jawara, suruh bawa parang, bawa pedang, yang ngepung rumah Nabi. Bayangin Pak, 1 orang dikepung 100 jawara. Banyak selamatnya, apa banyak mampusnya? Banyak mampusnya. Tapi Nabi cuma bawa debu. Diperintah Allah suruh ambil debu, suruh baca wajibani baini sadda wa min sadda wa syai'un amruna ditiup Pak. 100 jawara tertidur. Kapan bangunnya? Pagi. Ketika disorot cahaya matahari. Ya. 100 jawara cuma debu aja. Kok bisa? Ini perintah Allah. Perintah Allah. Apa ya? Satu lagi, setiap perintah banyak mengandung pelajaran penting bagi kehidupan manusia. Tapi sayang, waktunya sudah mau habis. Ya, baik. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanya. Silahkan. Mudah-mudahan pertanyaannya sulit, jawabannya gampang. Sambil diminum, silahkan. Istirahatnya jam berapa? Berapa menit? Dua 12 menit lagi. Sudah kelewatan? Oh baik. Insyaallah sudah dipahami lagi. Ada pertanyaan lagi? Baik, mudah-mudahan hadirin apa yang kita kaji bisa dipahami.
nanti ilmu kita bermanfaat, bisa kita amalkan sehingga kebaikan keberkahan Allah Jalla kepada kita. Mudah-mudahan Allah SWT memperpanjang rezeki yang lapang bisa kekuatan, bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan masih diperlukan Ramadan tahun berikutnya. Ini terdapat alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan langsung. Mari kita baca salam dulu. Allahumma salli Allahumma salli Allah